بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Hadirin Bapak Asad Effendi, Bapak Pak Ustaz, Bapak Usadi, Bapak Tata. Yang saya hormati Ketua RT 007, Bapak Suyanto, Bapak Majelis Taklim yang berbahagia. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat kediaman kami untuk melaksanakan pengajian rutin Majelis Taklim Hadirin. Sekaligus syukuran atas kelulusan anak saya yang bernama Muhammad Ananda Fauzi telah menempuh pendidikan sarjana farmasi. Alhamdulillah kemarin tanggal 30 Oktober sudah diwisuda. Mudah-mudahan ilmu yang didapat anak kami bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Amin. Salawat dan salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas nama Sobil Baik kami kiranya mohon keikhlasan Bapak untuk mendoakan orang tua, saudara, keluarga yang telah mendoleh kami. Demikianlah sambutan dari kami. Semoga segala hajat kita dikabul dan dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan oleh Bapak Sekolah selaku Sobil Baik pengajian pada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Jamaah yang saya hormati dan wabil khusus Sobil Baik yang semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih banyak memberikan nikmat kepada kita semua, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersilaturahmi, karena ini adalah wadah untuk kita saling bertemu, saling menimba ilmu dari guru kita yang mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita, untuk kesempurnaan ibadah kita. Tentunya hadirnya kita di sini mudah-mudahan akan menambah keberkahan bagi keluarga Bapak Poyo khususnya dan umumnya keluarga kita semua. Dan pada kesempatan ini Bapak Poyo berkirim doa kepada keluarga yang telah mendahulunya, juga keluarga kita yang telah mendahulunya ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Sayyidil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karramallahu wajhahu ila baqiyati sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa summa ila hadrati jami'il amilin wal musannifin wal mukhlisin wa jalla sallallahu sirrahul aziz sahih
جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشرق الأرض إلى مغربها برها وخصوصا إلى أرواح آبائنا إنكم كلثوم بنت آدم وإلى روح واسعد بن روح وإلى روح المرحوم صديق إرجاء بن آدم وإلى روح المرحومة سكينة بنت آدم وإلى روح المرحوم سرمين بنت آدم وإلى روح ترسيني بنت سندي وإلى روح المرحوم سيفودين بن بسري وفصل ولداري بنت آدم وإلى روح سيدي مبينة بنت أبو وإلى روح بنيان بن سمر وإلى روح باسل بن سدرد وإلى روح فورنا أموى بن أمو وإلى روح warsi bin Jadam wa ila arwahi ahli kubur keluarga jamaah majlis Ar-Rahmanir-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Adalah ahli kubur yang telah disebutkan tadi wa syifa'il amradi wa itlabil ilmi nafi syai'un lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir amin. Dan kita seperti yang himbain kepada putranya Bapak Poyo yang tadi kami sampaikan baru lulus kuliahnya ya, ya. Siapa namanya? Pamariono Nanda Fauji yang bersyukur berjasa Nanda Fauji, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan yang terbaik buatnya dan ilmu yang bermanfaat berguna bagi dirinya, keluarga dan nusa dan bangsa sesagama. Sayyidul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pamariono ya? Ya, kita doakan juga Pamariono ya, yang sekarang saat ini masih dirawat, kita doakan mudah-mudahan sudah Allah angkat penyakitnya, Allah sudah berikan kesembuhan, dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesabaran buat Pamariono dan keluarga. Seiring lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yasin wal Qur'anil
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul adzim. Kepada yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Bapak Supoyo beserta keluarga, mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diucapkan selamat kepada Bapak Boyo si Nanda sudah lulus kuliahnya, yang artinya Bapak Boyo itu sudah sukses. Kalau sukses itu diukur daripada pendidikan bapaknya sama anaknya. Kalau udah tinggian anaknya berarti sukses. Kalau Pak Firman, saya itu belum sukses, ya, karena masih di bawah. Pendidikan anak saya, anak Pak Firman itu masih di bawah daripada Pak Firman itu sendiri, ya. Pak Firman S1, anaknya belum lulus S1, masih jauh, ya kan, belum dikatakan sukses, ya kan? Jadi kalau Pak Firman S1, ya minimal S2 anaknya. Kalau masih sama belum sukses, nah, kan? Jadi tantangan bagi orang tua itu harus maksimal dalam mendidik anaknya. Kalau Pak Boyo insya Allah sudah sukses, amin. Mudah-mudahan kita semua bapak-bapak yang sukses, amin ya rabbal alamin. Juga kepada yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Bapak Ketua Majelis Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaahnya senantiasa diajak Pak RT dan Ketua Majelis Taklim sukses membimbing jamaahnya, amin ya rabbal alamin. Sama-sama pengen dididik online, ya kan, umpama itu gak sukses tuh, malah menjadinya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal. Semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu, kalau saya sebut satu persatu habis waktunya buat mengikuti doa. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesuksesan dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah Majelis Alim Banidain yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahkan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa melangkahkan kakinya dalam rangka tolabul ilmi. Mudah-mudahan tolabul ilmi atau ngaji kita itu senantiasa dihitung sebagai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Karena Rasulullah SAW itu pernah bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi kita itu sama aja menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah nanti sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kalinya, tidak lupa kita senantiasa sanjungkan sholawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW,
yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah, yaitu adilul Islam. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah mematikan kita. Jadi usia kita itu sudah ada batasnya, ya kan? Usia kita itu sudah ada waktunya. Maka dari itu kita wajib senantiasa mempercayai adanya takdir. Salah satu dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah membunuh orang lain yang tidak bersalah. Ya kan? Ada orang membunuh orang lain, membunuh orang Islam maupun bukan Islam. Dia tidak salah apa-apa, tidak berhak untuk dibunuh, kemudian dibunuh. Itu dosa yang begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Hukum agama dengan hukum dunia beda. Itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih perhatikan, dosanya orang yang membunuh, orang yang benar, orang yang tidak ada hak untuk dibunuh, kemudian dia membunuh, itu dosanya itu luar biasa. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 93 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Dan barang siapa yang membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi balasannya itu neraka jahanam, kekal di dalamnya. Siapa dia? Orang yang membunuh tanpa adanya hak. Biasanya terjadi rebutan warisan, ya kan, kakak dan adik saling bunuh. Itu termasuk bagian daripada yang membunuh tanpa hak, dan orang yang membunuh maka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam abadan selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Kemarin belum lama saya nonton TV itu, anak bunuh ibunya hanya gara-gara minta uang buat judi online, nggak dikasih, dibunuh ibunya. Na'udzubillah min dzalik. Dan itulah orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya, kekal di dalamnya, nggak akan keluar dan tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Termasuk membunuh diri sendiri, itu juga termasuk bagian daripada dosa besar. Sesulit apapun, sesusah apapun, jangan sampai kita bunuh diri. Karena bunuh diri itu adalah perbuatan yang putus asa, mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasul ada seseorang pemuda mujahid, ya kan, membela agama Islam di dalam peperangan perang Uhud. Ketika dia melaksanakan perang Uhud, pemuda tersebut itu banyak membunuh orang kafir, ya kan? Kemudian sampai-sampai dikatakan oleh yang lainnya bahwasanya seseorang itu mempunyai jihad yang luar biasa. Namanya kalau nggak salah itu namanya Kusman. Di sini nggak ada kan namanya Kusman kan? Nah, Kusman itu
sebagai pasukan Rasul yang begitu pemberani. Nah, setelah dia berjihad di perang Uhud itu, dia banyak terluka, Pak. Ya kan? Karena tombak, karena pedang, ya kan, karena panah, banyak terluka badannya. Akhirnya dibawa pulang. Rekan-rekannya atau kawan-kawannya itu mengatakan, wahai Utsman, engkau sungguh luar biasa. Jaminanmu adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dikatakan? Aku berperang itu bukan karena Allah, karena saya membela kalian semua, sehingga aku mau berperang. Allah tidak adil, ya kan? Kenapa yang terluka itu adalah saya sendiri? Sekarang saya banyak luka, sakit setiap hari karena senjata, ya kan? Akhirnya di malam hari, karena dia tidak kuat sakit yang dia rasakan karena perang, dan dia menusukkan pedangnya di dalam perutnya sendiri, bunuh diri di malam hari. Ketika Rasul mendengar bahwasanya sahabatnya itu ada yang mati bunuh diri, maka Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan. Rasul tidak mau menyolatkan orang yang meninggal dalam keadaan bunuh diri. Tapi Rasul mempersilahkan kepada sahabatnya, tidak melarang. Jadi orang yang menyolatkan jenazah yang bunuh diri itu masih diperbolehkan karena dia masih dalam keadaan Islam. Cuma dia itu melakukan yang namanya dosa besar, ya kan? Dan dosa besarnya pun hampir sama seperti orang membunuh orang lain. Akan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surga. Na'udzubillah min dzalik. Jadi disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melarang keras kita untuk membunuh diri dalam kondisi bagaimanapun, dalam keadaan apapun. Kita tidak boleh yang namanya membunuh diri. Ketika Rasul mendapatkan hal semacam itu, kemudian Rasul turunlah ayatnya. Ini namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu apa? Hadis qudsi itu firman Allah yang tidak ada dalam Al-Quran. Namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu di atas hadis sahih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha ta'ala badarni abdi binafsi haramtu alaihi jannah. Hambaku telah mendahului takdirku, yaitu bunuh diri terhadap dirinya, dan aku mengharamkan baginya untuk masuk ke dalam surga. Na'udzubillah min dzalik. Mohon maaf, ini bukan apa-apa, sebagai pelajaran. Karena ketika kita melihat seseorang dalam kematian itu harus diambil sebagai pelajaran. Sebagai pelajaran, jangan sampai kita melakukan perbuatan yang seperti itu, ya kan? Sesulit apapun, sesusah apapun, ya kan? Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus sabar dan bersyukur kepada Allah. Orang sakit mengharapkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberikan sehat Allah, yang memberikan sakit juga Allah, yang memberikan senang Allah, yang memberikan susah juga Allah. Ketika kita ditimpa sakit, kita berdoa kepada Allah untuk dimohonkan kesembuhan. Ternyata Allah belum menyembuhkan sakit tersebut, maka kita harus sabar. Karena Pak, susahnya di dunia itu belum seberapa dibanding dengan susahnya di neraka. Nggak ada apa-apanya.
sakitnya di dunia itu belum apa-apa dibanding dengan sakitnya di neraka. Bahkan di hadis lain itu diterangkan ketika orang bunuh diri itu nanti di nerakanya itu sesuai dengan senjata ataupun alat yang digunakan untuk bunuh diri. Kalau dia bunuh diri dengan pisau, maka di akhirat itu, di neraka itu setiap hari, setiap saat menusuki perutnya sendiri. Ketika dia gantung diri, maka akan digantung dengan rantai yang terbuat dari api neraka sampai putus kepalanya, nyambung lagi, putus, nyambung lagi, putus, nyambung lagi, sampai selama-lamanya. Nauzubillah. Makanya di sini bisa kita ambil pelajaran, jangan sampai kita itu putus asa sampai bunuh diri. Jangan sampai, sesulit apapun, sesusah apapun, masih ada tetangga susahnya di dunia, tinggal datang ke Pak RT nggak bisa makan, insya Allah dikasih, insya Allah. Lagi sakit, hubungi Pak Asep, jangan Pak Asep, mohon maaf nih saya lagi sakit, jangan datang tuh, insya Allah ya kan ada pertolongan. Di susahnya di dunia itu belum seberapa dibanding susah di neraka. Nggak bakalan mampu kita masuk ke dalam neraka. Makanya jangan sampai kematian kita dalam keadaan su'ul khotimah. Kematian kita itu kita harapkan dalam keadaan husnul khotimah. Apa bisa kita masuk langsung ke dalam surganya Allah? Bisa. Siapa dia? Orang-orang yang ketika mati dosanya semua sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu ngaji, langkah kita itu kaki kanan pahala dari Allah, kaki kiri ampunan dari Allah. Bapak-bapak semua itu setelah ngaji dari sini, semua dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ditambahkan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kita pulang ngaji sampai rumah mati, maka disebut mati husnul khotimah. Men, Pak RT jangan dulu, boleh ngurus baru. Pak RT mah mudah-mudahan umur panjang ya kan. Masalahnya kalau Pak RT dulu itu nggak ada yang ngurus nanti, kecuali nanti udah ganti periode. Apa yang jangan, mudah-mudahan panjang umurnya. Ini umpama siapa aja. Begitu juga sebaliknya, senangnya di dunia itu belum ada apa-apanya dibanding senang di surga. Kita itu senantiasa mengharapkan kematian kita dalam keadaan husnul khotimah, kematian dalam keadaan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dijadikan oleh Allah akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa tuhrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa ishtabi mazidah ya rabbana. Alhamdulillah.
الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شجرة الموت والنجاة من النار وعنا الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي زدني علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك بسوء الخاتمة إلى قدرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى قدرة إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين التابعين والعلماء وجميع الملائكة المقربين وصل إلى روح سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وصل إلى روح Bapak Johar Arifin bin Surya وصل إلى روح المرحوم Bisri bin Said وصل إلى روح المرحومة Iksi Darwiti binti Enjoma Said وصل إلى روح Supriya bin Anam وصل إلى روح وصل إلى روح المرحومة Sadmini binti Alam وصل إلى Hidain وصل إلى روح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الذين وجدتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفهم واكرم نزلهم ووسع لهم بروحك المرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا اغفر لنا وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat sekalian jamaah masjid kami tadi dari dengan tadi tausiah lanjutkan juga dengan doa beberapa kali. Bapak sekalian buka selanjutnya yaitu pertama. Sudah situasi. Mengenai ada yang akan sampaikan ya tenang aja, kirim aja ke rumah, kirim aja ke rumah ada. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak sekalian, marilah kita tutup dengan pembacaan kepada teman-teman. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi Langsung. Oke. Wih, buka pengajian baru nih. Iya. Pada lokasi atau rumah pada lokasi.
Allah tahu kita capek, Allah tahu kita lelah, Allah tahu kita punya niat yang baik untuk apa yang sedang diusahakan. Allah tahu.